Ibaratnya kayak The Raid ya, dibungkus dengan keindahan alam. kayak movement kameranya, terus juga shoot-shootnya itu masih kayak ganggu banget gitu. Dan kayaknya ya banyak juga film action yang geternya itu juga masih banyak loh, maksudnya waktu pertarungan intens ya, geter. pasti. Menceritakan sebuah cerita yang nggak template. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Kaji Kasan bersama-sama mencari mana. Di sini saya ditemani oleh Mas siapa? Nah, saya Adit ya. Jadi saya juga sama satu hobi lah dengan pemilik channel Mas Hasan. Jadi kami sini sama pecinta film lagi ngobrolin apa kali ini? Nah, kami baru saja, benar-benar baru saja nonton film Timur ya. Filmnya karya Mas Iko Uwais ya. Nah, Mas Adit tadi sebelumnya kan riset kayaknya filmnya apa aja? Untuk film Timur ini tergolong cukup lah ya untuk sekelas film debutan dari seorang sutradara. Apalagi kan kita selama ini tahunya seorang Iko Uwais itu kan yang biasanya menjadi aktor. Aktor. Tapi kali ini di film ini dia sendiri yang menjadi sutradaranya dan dia sendiri yang menjadi aktornya. Dan ini juga menjadi film yang debut di production house-nya sendiri. Oh, ceritanya dulu ya. Ceritanya kan, itu ya apa? Ada beberapa peneliti yang datang ke, mungkin gara-gara kita telat tadi ya, jadi nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin kita telat cuman semenit 2 menit tadi, tapi ngaruh banget. Ngaruh banget, soalnya tempatnya mungkin ya kan. Terus orang itu ditangkap bandit dan Iko Uwais yang sebagai tentara pelatihan terbaik bersama teman-temannya ditugaskan untuk menyelamatkan peneliti-peneliti tersebut. Ya. Cukup ya, tadi kata Mas Adit cukup. Berarti apa yang membuat kok nggak bagus? Oke, jadi pertama untuk membicarakan sekelas film action, terutama film action yang backgroundnya itu background kemiliteran, itu tergolong gimana ya? Ceritanya template. Jadi pasti Sandra, lalu nanti tentaranya ditugaskan untuk nyerang Sandra tersebut, lalu nanti ada dibumbui dengan bumbu persahabatan sebagai layer untuk karakternya si Timur tadi. Juga di sini BTW untuk karakter apa namanya? Apollo. Side karakternya. Namanya Apollo. Jadi itu kan nanti di ceritanya itu singkat saja. Ini boleh spoiler nggak? Boleh. Nah, nanti di alert ya. Jadi ceritanya itu kan si Timur ini atau si Mas Iko yang dia berperan sebagai Timur itu mempunyai 2 sahabat sejak kecil, yaitu si Apollo dan si siapa? Sila. Ya. Untuk si Sila ini masuk ke kemiliteran bersama si Timur. Nah, untuk Apollo masih berada di Papua di tanah kelahirannya. Dan ini nanti menjadi sumber pemicu konfliknya nanti, karena ketika si Timur datang untuk menyerahkan Sandra, ternyata di situ Apollo menjadi salah satu komplotan mereka. Nah, template ya, Nek. Mungkin kita membicarakan, Nek, bagi saya sendiri film Timur ini ibaratnya kayak The Raid dibungkus dengan keindahan alam. Iya, betul. Tapi nggak terlalu sebagus The Raid. Kayak bagaimana Apollo itu kan kayak masnya si Iko Uwais di filmnya The Raid. Nah, terus penyerangannya kan juga sebenarnya kan penyergapan ya. Mirip juga sama The Raid, tapi kurang, nggak sebagus The Raid sih. Kayak nggak menegangkan aja gitu loh, nggak terlalu menegangkan The Raid sih. Iya bahasannya. Kalau ngomongin film action ya, film action itu
untuk kita ngomongin film action terutama lokal, pasti parameter kita sudah di The Raid. Jadi The Raid Sudah ya. parameter emang sudah. Jadi saya emang kurang berpengalaman untuk masalah film action, jadi saya lebih mendalami ke film-film action lokal, misal seperti The Raid 1, 2, Brandal itu, terus ada Night Come For Us, Night Come For Us, ya. Deadshot. Itu kan semuanya dibintangi sama Iko Uwais. Iya. Ada juga Foxtrot 6, tapi itu juga background kemiliteran. Nah, tapi untuk kasus Foxtrot 6 itu lebih bagus dari Timur ini karena di Foxtrot 6 itu menceritakan sebuah cerita yang nggak template seperti cerita action kemiliteran lainnya. Jadi Foxtrot 6 itu tapi ada Iko Uwaisnya juga. Enggak. Nggak ada. Jadi menceritakan 6 orang tentara yang ingin menyelamatkan kotanya. Ini latarnya futuristik ya. Iya. Dari sebuah tirani. Simpel ceritanya, tapi justru nggak template itu nggak template-nya karena kebanyakan film action militer Indo itu pasti tentang penyelamatan sandera pasti gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, kenapa kok dilihat bisa menjadi parameter karena pembangunan suasananya ya, kayak di karakternya nggak terlalu banyak. Iya pasti Akhirnya shoot untuk karakternya maksimal, kayak di The Raid kan cuma buat si Iko Uwais yang jadi siapa ya, lupa ya, Iko Uwais jadi Rama ya, terus si komandannya si Iko Uwais apa pemerannya yang main yang juga jago silat ya kayak ya. Seingatku di The Raid itu Iko Uwais sebagai Rama, lalu partnernya ada Joe Taslim. Oh iya yang jadi Joe Taslim, Terus itu. yang jadi kakaknya Rama itu Doni Alamsyah. Yang sama jadi Yayan Ruhian. Ya, terus sama ketua bos mafianya itu lupa namanya aku. Kakek-kakek yang memimpin. Jadi lainnya kayak di The Raid itu lainnya kroco ya. Iya, NPC yang langsung terbantai di awal. Nah, kok bagusnya The Raid kayak gini. Si Mas Iko Uwais kan pertama ketemu NPC dulu, mudah pertarungannya. Terus dia yang ketemu orang-orang bergaya timur itu loh, yang siapa ya? Ingat nggak? Yang bawa peso besar itu. Iya. Akhirnya pertarungannya kayak part bos pertama. Sebelum akhirnya dia ketemu si part yang bos paling utama. Jadi kayak bener-bener kayak naik level step by step itu. Itu emang jadi yang bikin The Raid bagus itu satu, udah pasti secara visual. Dari color grading itu udah menggambarkan suasana yang bener-bener kelam. Kayak vibe-nya itu dark banget gitu loh. Terus juga tadi faktor karakter sedikit, jadi pasti bisa lebih fokus ke meng-highlight karakter-karakternya tersebut tadi ya. Jadi emang dari awal itu kita udah diceritakan tentang, kan film kan pasti ada edge sequence-nya ya. Edge sequence. Nah, untuk The Raid itu setiap sequence itu kayak ditandai dengan naiknya lantai. Yang jadi setiap naik lantai itu pasti intensnya naik lagi, dan itu bagusnya Gareth Evans. Ditambah lagi dari shoot-shootnya itu bener-bener nggak monoton, tapi juga nggak berlebihan untuk sekelas film action. Jadi kayak actionnya Iko Uwais dan rekan-rekan dan NPC lainnya itu bener-bener kerasa banget. Apalagi waktu lawan Yayan Ruhian itu absolut cinema. Secara sinematografi Gareth Evans selaku sutradara jos banget ini. Dan itu yang tidak didapatkan di film Timur. Ya, tadi emang masih banyak kayak movement kameranya, terus juga shoot-shootnya itu masih kayak ganggu banget gitu. Geternya itu juga dan kayaknya ya banyak juga film action yang geternya itu juga masih banyak loh, maksudnya waktu pertarungan intens geter. Itu kan untuk memberikan kesan natural, jadi kayak itu POV dari orang yang di tempat itu, jadi kayak ngikutin gerakannya dari si aktor yang tersebut. Mungkin dari pemikirannya seperti itu. Mas Adit lihat The Big Four nggak? Lihat. Tapi nggak seintens, nggak bakal seintens pertarungan Iko Uwais. Karena The Big Four itu udah beda genre. Big Four kan action komedi. Jadi pasti meskipun actionnya brutal, tapi tetap ada komedi yang diselipkan. Kalau ini kan tadi bener-bener pure action tadi. Jadi harusnya secara vibes, secara intensitas itu lebih serius daripada The Big Four.
Harusnya seperti itu. Soalnya bagian penyergapan yang waktu si di Big Four yang masuk ke hutan, waktu mereka pertama dikepung sama musuh utamanya kan, si kakak itu kan datang. Penyergapan kan juga bagus gitu loh. Jadi apa ya, penyergapan ya pelan-pelan gitu, nggak kayak yang dilakukan di timur itu, kayak nggak penyergapan, malah terlalu brutal ya. Tembakannya itu kalau kita bandingin sama filmnya Iko Uwais aja, film-film The Raid aja itu kan di awal datang ke gedung pelan, naik satu tingkat, baru nanti di puncak ketemu final bossnya. Itu kan bener-bener kebangun intensitasnya. Tapi tadi saya ngerasa apalagi di sequence ketiga sampai kelima itu pacingnya aduh ngantuk. Iya, berantakan banget pacingnya. Filmnya cuman ketolong sama, ya kita ngomongin, kalau ngomongin koreo jangan tanya lah, karena kan emang Iko Uwais emang ada pengalaman banget di dunia per film lagaan kan. Jadi untuk koreo jangan ditanya koreo. Cuman itu sih yang menjadi penyelamat film ini tadi sebenarnya. Cuma itu loh, karena kayak yang tadi diomongin Mas Adit juga kan, darknya itu kan dapat, dan timur tadi itu nggak dapat banget ya. Apalagi secara color grading itu kayak basic banget. Kayak yang tadi gelap tiba-tiba terang. Kita ada scene pokoknya itu. Dari scene di hutan tiba-tiba transisi ke langit yang meng-highlight matahari, itu cerahnya bener-bener cerah banget. Dan itu transisinya nggak mulus, jadi kayak mata hutan tiba-tiba matahari, hutan lagi, kayak gitu ya pokoknya. Dan itu kayaknya nggak terjadi sekali sih. Iya. Cuma yang paling ganggu yang matahari itu. Iya, yang paling ganggu pasti itu. Tapi selain pertarungannya Iko Uwais ya, koreografinya Iko Uwais nggak ada nilai plusnya lagi. Ya pasti ada sih, soalnya saya dari dulu selalu ngikutin film-filmnya Iko Uwais ya, entah itu yang film lokal ataupun film luar pasti saya tonton semua. Dan itu pasti yang kita enjoy dari Iko Uwais itu pasti koreonya. Karena ketika Iko Uwais film sedang syuting untuk film luar, itu pasti yang visinya dia itu kayak ingin menunjukkan sisi budaya dari Indonesia. Oh ya, itu yang jadi, seperti di film Merantau. Itu Merantau kan di final fight-nya itu dia fight sama orang luar. Jadi bener-bener pure orang luar gitu. Film pertamanya Iko Uwais debutnya sebagai sebagai aktor laga. Itu film pertamanya ya. Lalu baru film keduanya The Raid ini baru yang jadi ngangkat namanya bener-bener tinggi banget. Itu juga karena ketolong strateginya dari luar sih. Gareth Evans kan dari luar. Lihat potensi silat kok kayaknya kuat banget, akhirnya dimasukin ke The Raid. Dan dieksplor lagi lebih luas secara world building, dan konfliknya di The Raid 2 Berandal itu keren banget sih emang. Emang sih, karena apa ya, kayak indah aja tadi filmnya karena menggunakan bahasa timur, beta gitu. Itu ya, sisi plusnya juga itu mengeksplor budaya timur yang masih jarang kita ketahui lah. Terus sama pemandangannya sih emang cantik, tapi mungkin karena kurang di teknik persyutingan, teknik broadcasting dengan baik. Jadi kayak yang tadi perpindahannya mengganggu, bahasanya transisinya mengganggu. Terus apa lagi ya, ngomongin kayak milkingnya sih kayak menurutku kayak di ending yang tadi kayak menurutku bagus sampai si yang Iko Uwais timur naik helikopter, terus Apollo Danga itu bisa dari atas gitu kan, terus selesai. Seharusnya enggak. Harusnya gitu yang harusnya. Dan milking kayaknya emang karena di film menurutku kayak durasi itu penting sekali ya, rawan, karena kalau terlalu dilebihin itu nanti kayak merusak emosi yang udah dapat gitu. Padahal ini kan saya nemu beberapa referensi dari filmnya The Raid ya. Yang pertama itu yang di sequence 1 itu, kalau nanti teman-teman lihat itu ada scene di mana Iko Uwais sedang memperhatikan istrinya dan anaknya pamitan. Itu kan referensi dari mana? The Raid. The Raid. Di awal-awal film kan diceritakan
apa istrinya itu sedang mengandung dan Iko Uwais lagi bertugas jadi pamitan. Tapi masalahnya ketika di ending film The Raid itu ditutup dengan perfect. Jadi dengan perpisahan kayak perpisahan si Rama dan kakaknya kan. Jadi kayak perbedaan ideologi. Itu doang dan perbedaan shootnya yang Rama kesini, yang kakaknya kesini, kalau dibalik shotnya itu kan kayak menunjukkan perbedaan ideologi mereka. Jadi tidak perlu menunjukkan backgroundnya tadi. Jadi kan kita semua udah tahu, oh Iko Uwais selamat, pasti dia bakal pulang ke istrinya pastinya, ya kan. Nah itu juga yang salah satu milking yang tadi saya omongin. Di The Raid perpisahannya kan nggak terlalu lama ya. Yang tadi itu kayak saya mau bertugas gini-gini. Kalimatnya cringe. Kalimat terakhirnya cringe. Kita adalah keluarga. Pulang Apollo pulang. Aduh, cringe. Sumpah cringe kalau kata aku. Ya karena aktornya cuma beberapa ya yang terkenal ya. Ya emang masih perlu di penulisannya harus ini sih memperbaiki diksinya lagi biar nggak terlalu baku dan cringe kesannya nanti. Itu kan karena efek terlalu baku ya bahasanya. Jadi kayak pulang Apollo pulang. Kita adalah keluarga, ingat kata papa gitu. Kayak cringe banget beneran. Bahasa natural, timur ya, mending pakai bahasa timur ya. Bahasanya timurnya tadi gimana ya? Kita ini keluarga. Nadanya pokoknya kalau sadar itu kandung, woy. Kandung pasti gitu. Tadi yang menjadi yang paling krusial. Ini kan sebenarnya yang ingin diceritakan di film ini itu tentang sisi persaudaraannya si Timur dengan si Apollo. Masalahnya dalam cerita itu diperkenalkan satu karakter lagi namanya si Sila tadi. Jadi di awal itu si Timur, si Apollo sama si Sila itu udah bersahabatan dari kecil. Lalu suatu waktu si Timur itu diajak sama orang tuanya untuk ke Jawa. Dan si Apollo itu masih tersisa di Papua sendirian. Masalahnya dari situ sampai ke sequence ke-6 itu karakter si Sila bener-bener gak guna. Jadi ini spoiler ya, ini spoiler alert. Itu nanti ketika si Sila dimatikan di akhir itu kayak gak ngaruh impact emosional. Beneran gak ada impact emosional sama sekali. Terus juga si Timur sama si Apollo kan lihat nggak rasa apa-apa gitu loh. Mereka lihat biasa gitu aja. Jadi kayak membenarkan perasaan penonton. Jadi kayak gimana ya? Menyanyiakan karakter itu. Jadi kalau misal emang dari awal yang ingin dia lihat cuma si Timur sama si Apollo ya gak usah dikasih Sila. Kalau endingnya cuma Sila juga karakter sia-sia gitu loh. Dia ada nggak ngaruh ke cerita inti gitu loh. Ya kayak yang tak omongin tadi ya, berarti kurangi karakter untuk mendapatkan highlight yang cukup. Iya betul sekali. Ya terus ngomongin referensi tadi, banyak juga referensi yang dari The Raid, kayak yang Apollo sama si Timur bersama ngelawan France ya. Itu mirip banget sama The Raid. Si Rama rap sama kakaknya yang sebenarnya kayak beda ideologi, tapi karena musuhnya sama, sama yang Rohian, akhirnya mereka sama buat ngalahin final boss yang kuatnya minta ampun, sama kayak tadi. Posisinya yang gini itu referensi dari The Raid 2. Terus yang nyogok itu tadi itu dari referensi juga waktu si Iko Uwais bersembunyi itu banyak banget yang niru ya, karena mungkin Iko Uwais karena ini film pertamanya kan, jadi pasti dia juga secara pengalaman perfilman kan cuman berperan sebagai aktor, belum pernah berperan sebagai sutradara. Jadi pasti untuk film pertamanya pasti dia memasukkan referensi dari film sebelumnya pasti itu. Terutama itu The Raid mungkin bisa diomongin film tersuksesnya ya. Itu sudah blockbusternya Indonesia lah, istilahnya seperti itu istilahnya emang. Tapi untuk mengakali sebenarnya di salah satu filmnya Iko Uwais itu juga ada film Night Come For Us. Pernah lihat belum? Belum sih. Itu Night Come For Us itu sebenarnya juga menceritakan tentang persaudaraan, nggak persaudaraan sih, kayak sahabat yang udah diplot kayak sedemikian rupa sampai jadi saudara. Kayak mereka bertiga sebenarnya kan bukan saudara kandung kan, cuman karena bukan cerita akhirnya mereka digambarkan sebagai saudara tidak saudara. Nah itu di Night Come For Us itu seperti itu. Tapi bedanya di Night Come For Us meskipun tidak karakternya banyak, itu kan berapa 6 orang atau gimana ya. Pokoknya si MC-nya kan Jota Slim. Lalu sama si Iko Uwais. Itu kan kayak ya tadi kakak beradik. Di karakter-karakternya juga ada Bobby, ada Johan,
tapi itu semua diceritakan tanpa menghilangkan unsur persaudaraannya gitu loh. Jadi tetap ada satu scene atau beberapa yang mengekspos tentang sisi persaudaraan mereka. Nggak kayak yang saya tadi. Ketika saya tadi bener-bener tersampingkan. Cuman yang dilihat cuman Timur sama Apollo, Timur, Apollo, Timur, Apollo. Padahal masih ada Sila yang saudaranya mereka juga. Kalau di Night Camp 4 Us itu enggak, semua saudara di situ rata kena highlight semua. Dan filmnya tetap berjalan dengan bagus. Iya, dan nanti di ending itu sudah ketebak. Final fight-nya gimana final fight-nya? Final fight-nya pasti Iko Uwais melawan Joe Taslim. Karena perbedaan pandangan tadi. Yang tadi awalnya saya juga mikir arah ceritanya nanti bakal ke situ. Jadi nanti setelah lawan Franz, si Iko Uwais lawan si Apollo. Karena perbedaan pandangan tadi. Tapi masalahnya si Apollo tiba-tiba berubah pikiran di sequence ke-5 atau ke-6 tadi. Dan itu pun secara tiba-tiba. Jadi kayak maksa banget perubahan karakternya. Maksa banget. Iya kan? Apollo itu awalnya masih kayak kontrak dengan militer, baru jadi pro gitu. Iya kan masih kayak sebab-sebabnya. Iya, itu maksa banget kesannya. Oh iya, dan ini mungkin bosnya yang jadi musuh. Kan di awal film tadi yang dipotret dia dikatakan sebagai mantan tentara. Iya. Tapi tidak berbuat apa-apa itu. Tidak dialah sama sekali tentang skill bela dirinya, tidak dialah sama sekali. Bahkan menurut saya yang lebih cocok jadi final boss itu malah Franz. Si panglimanya ini malah nggak dikasih juga nggak masalah gitu loh kalau kata aku. Cukup Franz aja jadi pemimpinnya, jadi final bossnya cukup. Dan apa ya, kalau di Dread kan yang final boss meskipun yang nggak jadi nggak bisa tarung, dia punya apa ya, dia kontrol. Iya, dia pengontrol anak-anak buahnya semua gitu loh. Dan apa ya, dia kayak liciknya itu mafianya dapat banget. Mafia banget emang. Kekejamannya dan itu yang tidak didapatkan di bos Timur ini. Iya. Dia nembak aja yang itu loh di air. Mandek dok. nggak ada vibes mantan tentaranya. Ya emang kalau mau di-compare kayak beda sih, soalnya kan di Dread kan ceritanya tentang mafia. Pasti dunia tentang gelap, licik, manipulasi, pasti gitu kan. Sedangkan ini kan militer, lebih ke arah pasti lebih ke brutal. Terus juga kayak apa itu komando seperti itulah. Jadi perintah laksanakan. Kalau Dread kan bener-bener apa itu independen. Dia fight karena keinginannya sendiri, bukan karena bertahan hidup, bukan karena perintah gitu. Ya karena kan yang komandannya udah hilang, nggak ada kabar terus ya. Ya ada lagi? Ya kalau kata aku cukup sih itu sih unek-unekku tentang film ini ya. Mungkin untuk Mas Iko atau siapapun atau tim produksi siapa tahu video ini lewat ya, mungkin ini mungkin kritik dari kami ya, buat jadikan kritik subjektif sih. Iya. Semoga film-film kedepannya, semoga film-film Mas Iko kedepannya tetap sukses. Dan saya tahu Mas Iko punya visi yang bagus di perfilman action Indonesia terutama ya, untuk mengenalkan budaya silat ke dunia luar. Itu bagus sekali Mas Iko, dan itu yang hampir nggak saya temukan di sutradara action lain. Mungkin seperti itu ya Mas Iko. Jadi semangat terus untuk berkarya. Oke, sekian dari kami. Saya Hasan, saya Adit. Tutup. Jangan lupa untuk menonton video-video Kajikasan lainnya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan like video ini, juga berkomentar untuk teman-teman yang sudah menonton film Timur, membagikan pendapat di kolom komentar. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.